Shalom. Jumpa lagi di channel Berjalan Dalam Terang. Hari ini Bapak Ibu kita akan mendengar satu kesaksian di mana seorang ibu yang mengalami kepahitan dari kecil. Apa yang terjadi pada hidupnya dan apa yang terjadi setelah dikeluarkan. Untuk itu kita akan menyapa Sharon, Ibu Magdalena. Shalom Pak Roy. Gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan baik Pak Roy. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bu Magdalena Ya, untuk bercerita. Shalom teman-teman yang terkasih. Nama saya Magdalena. Saya tinggal di Jakarta Barat. Saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya dari kecil sampai sekarang. Nah, saya ini terlahir dari keluarga broken home. Bapak ibu saya meninggalkan saya dan saya tinggal bersama kakek dan nenek saya. Seiring berjalannya waktu, saya tidak mengenal kasih sayang bapak dan ibu saya. Saya lihat teman-teman saya yang harmonis mempunyai bapak dan ibu, tapi kenapa kok saya nggak ada? Dari situ saya timbul akar pahit kepada orang tua saya. Kenapa bapak saya meninggalkan saya? Kenapa ibu saya meninggalkan saya? Dan saya tinggal bersama kakek nenek saya itu merasa kurang kasih sayang. Walau bagaimanapun tinggal bersama orang tua dan tinggal bersama bukan orang tua kandung itu ada perbedaan tersendiri. Dan saya sangat iri kepada teman-teman saya yang memang mempunyai keluarga yang utuh. Saya tidur selalu gelisah dan selalu mengutuki bapak ibu saya. Kenapa mereka meninggalkan saya? Kenapa kok seperti ini Tuhan? Kenapa kok di diri saya? Nah, setelah itu saya SMA itu ingin sekali berkumpul dengan ibu saya. Ibu saya itu tinggal di Bogor. Berkumpul dan ingin SMA di sana, tapi tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan. Saya mengalami sakit hati kepada kedua orang tua saya. Kedua orang tua saya, khususnya ibu saya. Sampai ibu saya berhenti dalam pekerjaannya dan setelah itu ibu saya di kampung dengan saya. Setelah di kampung, saya berharap ibu saya memperhatikan saya, menyayangi saya seperti layaknya seorang ibu. Tapi kenyataan yang ada, ibu saya itu cuek, kaku, tidak menyayangi saya seperti yang saya dambakan. Kurang kasih sayang itu menimbulkan tambah akar pahit itu. Makin lama dari kecil saya pendam sendiri, tidur tidak nyenyak. Saya benci dengan ibu saya, bentrok, perkataan dan perbuatan saya menjadi tidak beres. Nah, setelah itu saya menjadi anak yang tanda kutip nakal. Saya bergaul pulang malam dan sering tidak tidur di rumah karena tidak keharmonisan di dalam rumah itu. Nah, akar pahit semakin timbul. Saya sendiri saya punya masalah di dalam sekolah saya ataupun di dalam teman-teman saya. Itu saya pendam sendiri dalam hati saya, yang menimbulkan saya tambah sakit hati. Setelah itu saya tidur tidak nyenyak dan gak beres hidup saya. Tapi setelah saya bertemu dengan Bapak Roy dan saya minta didoakan, saya mengampuni kedua orang tua saya mencoba belajar menerima keadaan saya mencoba belajar menerima keadaan saya. Oh, Tuhan itu melakukan segala sesuatu itu tidak suatu kebetulan. Itu proses hidup saya. Sampai sekarang saya menjalaninya dan mengampuni. Setelah didoakan itu saya merasa lega, melepaskan pengampunan kepada bapak saya yang meninggalkan saya.
melepaskan pengampunan kepada ibu saya, itu saya merasa damai sejahtera. Nah, itu saja Pak. Oke, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita mendengar satu kesaksian yang sangat sedih ya, di mana seorang anak dari umur berapa Bu ditinggalin? Dari bayi. Dari bayi. Ya, Ibu tahu ada orang tua itu sejak kapan kenal orang tua? kenal orang tua, saya nggak pernah Nggak pernah. merasakan kasih sayang orang tua Nggak dari bayi. Dari bayi. Dan Ibu waktu tadi kan bicara ketemu sama mama ya? Ya, Nah itu waktu umur berapa? SMA. SMA. Ya, SMA. SMA. Bapak sama sekali nggak tahu Nggak tahu. sampai sekarang. Kemarin sih pernah ke sana dan ya itu tahunya waktu sudah besar seperti ini. Ya Bapak Ibu, kita melihat ya, ini akibat dari salah satu pernikahan yang tidak didasari rasa tanggung jawab. Jadi yang dikorbankan adalah anak. Psikologinya sangat terganggu. Bagaimana tadi kita melihat ya, apa sih yang terjadi sih ketika kamu tuh merasa kepahitan tuh, apa yang terjadi yang dalam diri kamu? Yang terjadi saat kita merasa kepahitan, saat saya merasa kepahitan, saya gampang emosi orangnya, gampang emosi, gampang marah-marah dan nggak mendengarkan apa yang orang tua katakan, apapun itu baik atau buruk, nggak mendengarkan. Jadi kayak memberontak Memberontak, begitu ya. iya. Oke. Nah, kan saya belum berkenal Anda nih baru 1 bulan ya lebih. Saya dikenali dari salah satu orang teman saya dan dia minta tolong layanin Ibu Magdalena. Ya. Nah, sebelumnya apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi dalam diri Anda? Maksudnya tuh kenapa Anda minta saya doakan Anda gitu? Saya kenapa saya ingin didoakan, karena saya tahu firman Tuhan harus mengampuni. Nah, untuk mengampuni itu sulit bagi saya karena dari kecil saya tidak bisa menerima keadaan. Nah, saat itu saya sadar saya ingin didoakan dan saya melakukannya. Nah, Bapak Ibu, waktu saya melayani Ibu Magdalena ini, saya jelasin firman Bapak Ibu. Bagaimana ada satu ayat di Yesaya itu kata, engkau berharga, engkau mulia, engkau kepunyaan Tuhan. Saya menekankan itu dari awal Tuhan ciptakan itu bukan satu kebetulan. Nah, firman-firman yang terus saya akhirnya jalanin, saya ceritain panjang lebar sama ibu ini, sehingga cerita saya doakan ibu ini. Dan waktu pada saat saya mendoakan pemutusan salah satunya kutuk, tiba-tiba ibunya ada satu muntah. Sebenarnya apa yang terjadi dengan keturunan Anda, Bu? Apakah ada yang bermain kuasa gelap kah? Sebetulnya kalau sakit hati sih, sakit hati itu menimbulkan amarah kan. Amarah itu saat Pak Roy mendoakan saya, ya saya keluar itu semua. Oh, bukan karena ada roh jahat ya, oke. Berarti akarnya tuh udah disimpan bertahun-tahun, udah dendam, sudah sakitnya itu bertahun-tahun, sampai saat waktu Pak Roy didoakan pelepasan itu saya mengalami manifest. Iya, manifestasi. Akhirnya setelah itu apa yang terjadi? Kelegaan. Legaannya. Hati saya lega dan saya bisa mengampuni kedua orang tua saya. Saya minta maaf secara WA. Saya minta maaf kalau saya ada salah kepada kedua orang tua saya, dan kedua orang tua saya juga memaafkan. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Ketika seseorang mulai diberikan pengertian dan orang itu merespon firman Tuhan, dia mendapatkan kemerdekaan, kemenangan. Apa yang dirasakan setelah didoakan? Baca Alkitab oke? Atau gimana? Damai sejahtera, sukacita. Jadi kalau dulu hubungan renggang, sekarang bisa chatan, WhatsApp, lagi apa ibu, lagi apa bapak gitu. Dan pikiran-pikiran di masa lalu yang ya sudah gitu. Kita lepaskan yang dulu, sekarang bangkit lagi untuk ke depan. Luar biasa ya Bapak Ibu, bahwa ketika seseorang merespon firman Tuhan, Tuhan akan jauh bekerja lebih kuat. Nah,
Bu Magdalena, ini boleh sampaikan nggak pesan terakhir Ibu buat teman-teman yang mungkin mengalami kepahitan yang sama dengan Ibu? Ya, mungkin banyak kepahitan di dalam Bapak Ibu, entah itu kepahitan kepada kedua orang tua, entah itu kepahitan kepada teman ataupun keluarga. Tapi bagaimanapun juga Tuhan mendatangkan semua itu untuk proses hidup kita. Jadi saat proses itu kita jalani dan kita berserah kepada Tuhan dan kita melepaskan pengampunan untuk orang itu, kita sendiri akan dimenangkan, kita sendiri akan merasakan damai sejahtera di diri kita, di hati kita. Pikiran pun jadi ini plong gitu. Itu saja, Pak. Oh ya. Terima kasih ya Ibu Magdalena bisa bersaksi di channel Berjalan Dalam Terang. Baik Bapak Ibu, kita telah mendengar kesaksian Ibu Magdalena. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung sampai saat ini. Jangan lupa ya Bapak Ibu support kami Berjalan Dalam Terang dengan cara like, subscribe Berjalan Dalam Terang. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani sama seperti tim kami melayani Ibu Magdalena, Bapak Ibu bisa menelpon nomor yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi Ibu Magdalena. Ya. Bapak Ibu, sampai di sini dulu kesaksian kita. Sampai jumpa. Shalom. Halo.